Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah kelas di Office 365 menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Langkah pertama, silakan masuk dulu di bagian sign, kita masukkan email. Lalu next, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita pilih use the web apps instant. Kita close saja. Ini adalah tampilan Microsoft Teams. Untuk fungsinya hampir sama dengan Google Classroom. Langkah awal, kita akan membuat sebuah kelas, yaitu kita masuk ke tim. Lalu di bagian sini kita pilih create team, pilih kelas, lalu kita kasih kelasnya, misalnya bahasa Inggris 10 IPA 1. Lalu klik next, ini bisa dikosongi. Kita bisa skip. Jadi kita sudah membuat kelas. Dalam kelas ini ada saluran general yang secara default sudah ada. Jadi kalau kita klik general, ada post, ada file, ada class netbook, assessment, sama grade. Langkah awal, kita akan memasukkan sebuah absen. Jadi kita klik plus, kemudian masuk ke Microsoft Form, kemudian klik add an existing form. Kita pilih yang absensi bahasa Inggris personal yang pada panduan sebelumnya sudah dibuat. Kita klik save. Oke, di bagian sini kita sudah mendapatkan form absennya. Jadi kalau kita klik pada post, di sini sudah tersedia. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyeting untuk tampilan general ini hanya guru pengajar saja yang bisa memasukkan atau bisa mengkomen ataupun membuat sebuah post. Caranya di bagian sini kita klik masuk ke manage channel, kemudian pilih only owner can post message. Artinya ini adalah hanya guru yang dapat membuat post di bagian general. Selanjutnya di bagian atasnya general, yaitu bahasa Inggris 10 IPA 1, kita bisa menyeting atau menambah sebuah channel juga seperti general ini, atau kita akan membuat general ini tidak memasukkan absen atau tidak menampilkan absen. Jadi di bagian absen dibuatkan channel sendiri. Jadi pertama kita hapus dulu saja. Nah, untuk general ini kita hanya membuat sebuah banner kepada siswa untuk menyapa. Jadi general ini tempatnya hanya sekedar banner saja. Jadi di bagian bawah di sini ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai. Kita pakai yang paling kiri, yaitu format. Kemudian kita ubah di sini di bagian conversation, kita ganti announcement. Nah, di sini kita bisa melayout atau mendesain. Misalnya kita buat
ucapan selamat datang di kelas atau di mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah gambar di sini, bisa melalui upload, atau juga kita hanya bisa menggunakan warna. Jadi kita serah pakai warna biru tua. Kemudian di sini kita bisa tambahkan subheadernya, misalnya ini adalah kelas 10 IPA 1. Kemudian kita bisa langsung post. Sorry, untuk pesannya kita kasih sebuah pesan, silakan untuk berinteraksi di dalam kelas ini, atau kita buatkan sebelum melakukan proses pembelajaran, mari kita berdoa, misalnya seperti ini. Lalu kita klik post, kemudian kita buat ini sebagai header. Kalau kita reload lagi, akan seperti ini. Jadi cukup gampang caranya. Seumpama kita mau menambahkan lagi sebuah post di sini, kita juga bisa langsung membuat pesan. Misalnya kita mau memberikan sebuah pengumuman ya, untuk absensi, silahkan masuk ke saluran absensi, misalnya seperti ini. Lalu kita post. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau menambahkan sebuah emoticon, bisa langsung ditambahkan. Nah, di bagian sini jadi siswa tidak bisa untuk berkomentar. Nah, selanjutnya kita akan buatkan saluran absen. Caranya klik kanan sini, tinggal diklik, kemudian buat add channel. Kita buat judulnya absensi, kemudian kita klik add. Nah, di bagian sini kita akan menambahkan sebuah form absensi. Caranya adalah di bagian plus kita tambahkan, kemudian pilih form, pilih add a setting form. Ini sudah dibahas di panduan sebelumnya. Ini biarkan saja, lalu klik save. Nah, jadi seperti ini absennya. Jadi general, kemudian ada absensi. Jadi di bagian post sudah ada pesan absensi. Kemudian di bagian absensi ada file, ada notes, ada absensi. Jadi untuk melakukan absen bisa klik di bagian sini atau di bagian sini. Ini juga bisa disetting hanya guru yang bisa mengepost, karena hanya untuk absen. Kita manage channel, kalau di on kan dia ini. Di sini settingannya ini di on kan, kemudian elemen display. Oke, kita matikan semuanya. Sudah. Jadi ini tidak bisa
tidak bisa ngepost untuk siswa. Kemudian di bagian selanjutnya kita buat materi. Contohnya kita akan membuat sebuah materi, yaitu materi pada bab pertama. Caranya sama, tambahkan sebuah channel. Kemudian misalnya materinya sekarang adalah writing, misalnya materi writing, kemudian klik add. Di sini bisa menempelkan sebuah materinya, atau kita buat post di sini, misalnya untuk materi writing, silahkan buka file PDF di bawah ini. Misalnya kita post dulu, atau kita tambahkan, oke, jaringannya agak lemot, kita upload dari komputer, kita cari file PDF, misalnya ini, kita open. Oke, langsung kita post. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk di bagian writing ini, siswa diizinkan untuk melakukan sebuah komen terhadap post yang kita upload. Jadi kalau kita klik di sini, jadi siswa kalau klik di sini langsung buka di halaman di sini. Kita close saja. Kemudian bagaimana cara memasukkan gambarnya? Masukkan gambar juga sama, bisa langsung dari sini, atau bisa kita konekkan ke OneDrive. Misalnya kita punya sebuah file yang sudah tersimpan di OneDrive, kita bisa masukkan. Lalu selanjutnya kita akan membuat materi lagi. Misalnya materinya adalah tentang grammar. Kita klik add saja. Di sini misalnya kita mau membuat sebuah pengumuman. Jadi caranya bisa menggunakan fasilitas di bawah ini. Kita menggunakan format, pilih ini boleh seperti ini, everyone can reply, jadi semua orang bisa membalas. Pilih announcement, kemudian misalnya kita akan membuat file tugas, misalnya silahkan kerjakan tugas di bawah ini. Misalnya tugas saja. Kemudian kita bisa ngetek juga, filenya misalnya berasal dari file Word misalnya ataupun PowerPoint, kita masukkan. Lalu kita post, jadi seperti ini. Lalu bagaimana caranya ketika kita mengepost di bagian sini atau pengumuman, untuk fasilitas conversationnya kita matikan untuk siswa. Jadi yang dibahas hanya sebuah postnya saja. Jadi caranya gampang, saya akan klik titik 3, kemudian manage channel, kemudian di bagian moderation klik on, kemudian di sini dihidupkan semua. Jadi nanti ketika di tampilan siswa, jadi siswa tidak bisa membuat post, jadi hanya bisa mengkomen atau mengomentari postan ini saja. Contohnya seperti ini.
Nah, jadi siswa tidak bisa komen, bisanya hanya bisa mengkomen yang posan dari sebuah guru, jadi baru bisa. Nah, kemudian di bagian guru, misalnya anggap saja kita sudah selesai membuat sebuah materi. Untuk memasukkan siswa bagaimana caranya, ada 3, bisa mengundang langsung di bagian sini, add member, dicari namanya siapa, cuma satu-satu. Cara kedua, kita bisa share linknya, bisa pakai get link, kita copy kemudian sebarkan ke siswa, atau pakai cara yang paling mudah, yaitu kita masuk ke manage team, kemudian masuk ke setting, kita buatkan sebuah kode. Jadi misalnya kita reset, kita remove dulu, jadi untuk yang kode ini nanti yang kita sebar, kita bisa remove. Nah, untuk tampilan awal sebelum di generate seperti ini, klik generate, akan muncul kode seperti ini. Jadi kode ini yang di-sharekan ke siswa. Kita copy saja, kemudian sebagai contoh kita akan menghapus member ini atau siswa ini. Kita masuk ke siswa, kita reload. Caranya siswa untuk memasukkannya, di sini pakai nama siswa, akun siswa. Caranya tinggal masukkan kode di sini, di paste, lalu klik join team. Jadi otomatis akan masuk seperti ini di tampilan siswa. Nah, di bagian sini sudah tersedia. Kemudian di sini ada satu file yang hidden channelnya, yaitu grammar. Kenapa? Karena di awal di bagian grammar itu kita setting tidak mencentang bagian sini. Jadi kalau dibiarkan kosong, dia akan terlihat seperti ini. Nah, caranya untuk memperlihatkannya gimana? Caranya kita masuk ke setting lagi, di manage team, kemudian channel. Nah, di sini kita dicentang semuanya. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi muncul semuanya. Jadi cukup sekian dulu. Untuk selanjutnya akan dibahas beberapa fitur lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.